setiap panjang hidup. Haleluya. Saya minta boleh Ibu Rosana memimpin kita di dalam doa. Kita mengucap syukur. Ibu Rosana boleh memimpin dalam doa. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kasih-Mu terhadap kami, Tuhan, kami sudah nikmati. Kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami pun sudah nikmati. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada apapun yang kami bisa persembahkan bagi-Mu kecuali hidup kami yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang akan disampaikan pada hari ini itu semuanya yang berasal dari Engkau, yang menjadi berkat dalam hidup kami, suatu kabar baik yang akan dibawa untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Rosana buat doanya. Nah, sebelum kita mendengar sharing dari Kalimantan, Ibu Viana, karena Ibu Eva baru bergabung, sebelumnya kita biasanya sedikit cerita tentang ya berkaitan dengan renungan pagi yang sudah dibagikan ya setiap hari, dan oleh anugerah Tuhan sudah berjalan di bulan ketiga sejak masa diberlakukannya pandemi global atau PSBB ini. Dan puji Tuhan, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah diberkati melalui renungan pagi yang kita bisa dengarkan lewat Facebook ataupun YouTube. Mungkin saya lihat lebih banyak di Facebook sebenarnya. Karena di Facebook rata-rata viewernya sekitar 100 lebih ya. Yang mungkin saya nggak tahu mereka mengikuti full atau enggak, tapi kan durasi renungannya nggak terlalu panjang, cukup pendek ya, paling panjang juga 8 atau sampai 9 menit maksimal. Dan secara feedback ke saya kalau personal baik Facebook juga WA, puji Tuhan mereka diberkati. Tentu harapan kita mereka kalau bisa bergabung, tapi mungkin saya juga diberkati. Ngikutin terus sekarang. Iya, betul. Nah, karena itu kita ingin dengar juga sedikit dari Bu Eva dulu gitu ya, barangkali ada kesan tersendiri atau kenapa mau join juga dengan fellowship pada pagi hari ini. Silakan Bu. Oke. Jadi, wah ini saya kalau bicara tentang Yesus selalu luar biasa, haleluya. nggak bisa, nanti aja. Oke. Ya, yang paling tergerak kenapa saya ikut ini, selama pandemik ini banyak waktu Tuhan yang Dia beri buat saya pribadi. Amin. Untuk terus lebih dekat dengan Dia, untuk terus lebih mengenal Dia gitu loh, baik melalui pengetahuan tentang Dia, juga pengalaman-pengalaman bersama Dia itu benar-benar saya rasakan di masa pandemi ini gitu. Jadi saya bersyukur sekali dengan waktu ada corona ini, justru malah saya lebih banyak lagi gitu, lebih banyak belajar, lebih banyak baca buku, lebih banyak waktu buat baca firman Tuhan. Saya di Hong Kong ibu rumah tangga dengan anak 4, bapak ibu. Terus saya dulu kan kuliah juga di Keris gitu. Jadi setelah baru lulus, jadi ini kan saya baru murid yang baru lulus gitu loh Pak. Jadi ternyata tuh banyak waktu setelah saya nggak kuliah gitu kan, ada banyak waktu, tapi dengan kesibukan hari-hari gitu kan, tetap aja waktu yang untuk baca, yang waktu itu nggak maksimal seperti sekarang gitu di masa pandemi ini. Jadi terus saya mulai ngikutin dari ngopi, dari refresh, terus saya lihat juga renungan-renungan harian, renungan pagi yang pada posting, itu sungguh sangat diberkati gitu. Saya pikir ini luar biasa sekali gitu, bagaimana Tuhan itu di masa-masa gini justru memberikan waktu kita tuh malah lebih dekat dan dekat lagi dengan Dia. Gitu. Setiap hari itu
Contoh aja yang waktu Pastor David sharing ya, yang Roma 8 ayat 28, bahwa ketika kita lemah, tidak ada satupun yang mungkin kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bahkan berdoa apa-apa, tapi di firman itu ada Allah yang mengirimkan Roh Kudusnya yang menolong kita, bahkan dia berdoa untuk kita. Itu tuh sangat menyentuh hati saya sekali, Pak. Firman itu sering sekali kan kita tahu, kita baca gitu, tapi ketika Pastor David menyampaikan itu di renungan pagi, aduh, saya tuh diingatkan lagi gitu, nah, how great your God. Terus saya tuh pagi-pagi tuh, Pak, dengar Pastor David itu, air mata saya tuh cucuran gitu. Saya tuh paling gampang sekali gitu loh, tersentuh gitu dengan segala perbuatan-perbuatan baik dia buat saya pribadi maupun keluarga saya, bahkan pelayanan sendiri gitu. Bagaimana dia bekerjanya tuh step by step, slow, cepat, atau bagaimana, saya sungguh mengalami pribadi dengan dia gitu, dan itu sangat luar biasa. Jadi hari ini tadi malam Bapak kayaknya buat di komen ya, wah saya lihat, aduh luar biasa nih, ikut besok gitu. Jadi tadi pagi udah saya lihat ini, saya masak jam 11 aja, saya pikir gitu jam 10 saya mau standby dulu, mau dengerin. Jadi langsung saya klik, ya ternyata ketemu, luar biasa Tuhan. Jadi saya senang sekali Pak David, karena apa ya, pokoknya tuh mau terus gitu loh, mau cari-cari. Terus tahu nggak Pak Selby? Besok saya mau ikut yang di Kenlek 6:30. Saya sudah bilang dia. Iya. Rame kalau di Kenlek tuh, orang bule semua. Iya, saya gimana ya Pak, selama pandemi itu memang benar firman Tuhan itu bukan saja hanya menguatkan, tapi Roh Kudusnya tuh yang mendorong saya, tuh haus gitu. Saya mau terus cari-cari gitu, cari ini di mana, yang mana lagi ya gitu. Jadi sampai digelarin tuh di Zoom yang di ngopi tuh, Bu, saya dibilang Ratu Zoom, biarin aja. Iya, jadi kadang-kadang saya bawa ini, jadi lupa nih, harusnya tadi saya bawa suami saya ikut ini apa ya, next week lah. Iya. Jadi itu aja saya pikir Tuhan bekerja luar biasa di masa pandemi ini. Jadi saya nggak ada yang namanya rasa takut, rasa khawatir. Saya tuh dihiburkan, dipenuhi gitu dengan firman-firman Tuhan. Terus ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Maksudnya memang benar kalau Tuhan tuh bilang bahwa engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang membangun kamu dan saling membangun gitu. Jadi kalau kita terus-terusan mendengar yang seperti itu, yang ada tuh kita kuat, kita semangat, percaya diri. Tapi kalau kita dengar yang corona itu kan bikin kita down, bikin kita nggak percaya diri, bikin takut. Tapi dengan adanya Zoom ini, saya tuh justru dikuatkan, disenangkan. Misalnya berjalan aja, nyantai aja gitu. Jadi saya tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas saya, jaga anak, masak, rumah tangga, tapi di malam hari saya masih ada waktu untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Jadi terima kasih ya Pak David, saya boleh join di grup ini. Bapak Pak Selby, Ibu Rosana, Bu Diana. Amin. Nah, itu aja dari saya. Pak. Thank you, luar biasa Ibu Eva ya. Kita dapat sahabat firman, khususnya dalam kasih karunia boleh berbagi. Kita sangat diberkati sekali ya. Nanti kita bisa lanjutkan sharing kita. Kita akan dengar dulu main sharing atau sharing utama yang akan disampaikan oleh teman kita, Ibu Viana dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Kita sama-sama ikuti. Silakan Ibu Viana. Ya, salam semuanya untuk pastor-pastor dan untuk Ibu. Senang ya kita boleh bertemu dengan berbagai pulau begitu jauh. Dengan adanya pandemi ini kita boleh disatukan dengan satu media teknologi Zoom. Jadi itu satu suka dan itu juga satu sukacita termasuk untuk saya pribadi ya. Yang belum dulu tidak pernah berpikir bisa ketemu dengan ketemu dengan Ibu Rosana lewat begitu, serasa dekat sekali Bu. Ini suaranya jelas nggak ini Pastor? Jelaskah? Jelas sekali Bu. Iya. Nah, jadi ya bersyukur bahwa hari ini kita ada dalam keadaan baik karena kemurahan Tuhan. Benar-benar kemurahan Tuhan. Saya mau bercerita bahwa 3 hari yang lalu saya mengalami kecelakaan lagi karena membawa orang ke rumah sakit ya Pastor ya, yang pasien yang sakit stres itu. Antar dia ke rumah sakit, berobat, dan pulangnya saya jatuh. Jadi jatuh itu udah stangnya patah, sampai biru-biru, ini tangan pun masih kemarin diurut. Di situ saya melihat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa baiknya,
penyertaannya Dia. Jadi meskipun saya mengalami satu kecelakaan seperti itu, tetapi mindset saya adalah selalu berpikir mengucap syukur. Ketika saya mengucap syukur, itu rasa mengeluh itu akan hilang. Ya, karena ketika mengucap syukur itu secara jiwa kita melihatnya adalah yang kebaikan. Sehingga hari ini saya masih hidup, saya bilang itu karena anugerah. Karena anugerah. Dan ketika saya jatuh itu, saya kan besoknya harus mengikat bakcang itu sampai 300-an biji ya. Bayangkan tangan nggak bisa ikat nih. Nggak bisa tarik nih tali, kan ikat harus kencang. Karena kalau kue bakcang itu tidak ikat, akan rebus, akan keluar semua isinya. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang kuat itu tinggal di dalam saya. Jadi bukan saya lagi yang kuat. Tuhan yang kuat itu ada bersama saya. Jadi sehingga itu pekerjaan itu bersyukur luar biasa diselesaikan dengan semua dengan baik. Jadi itu saya bilang Tuhan itu selalu baik. Tidak pernah kita bisa melihat semua ada Tuhan itu memang baik. Karena Dia memang baik. Ya. Jadi pagi ini saya mau bahas satu sharingan ya, ayat yang mungkin sudah sering kali disampaikan, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa ketika memberikan satu makanan firman. Seperti saya ibu ya, mama itu saya kalau masak untuk anak saya itu, saya kan memasak sesuai dengan yang kebutuhan dia menikmatinya. Ya, jadi ketika firman ini yang mungkin sering kali udah dibawakan dan saya percaya ini diberikan kepada saya dan ini juga akan bisa dinikmati meskipun versinya berbeda-beda karena Tuhan firman itu begitu kaya, luar biasa ya. Nah, kita mau sama-sama buka di Roma, ini kalau tidak salah pernah dibawakan oleh Ibu Rosana, di Roma 5, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saya akan membacakannya. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika saya baca ayat ini, saya bilang ini luar biasa. Ya, mungkin saat pandemi ini seharusnya banyak orang tidak punya pengharapan. Tetapi kita orang yang percaya, punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Justru semakin punya pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Kristus. Ya, mungkin banyak orang yang di luar sana mengalami stres, tekanan, tidak tahu mau ngapain. Tetapi ketika kita menyadari ada satu kuasa Tuhan di dalam kita, justru kita melihat ada pengharapan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang luar biasanya. Di sini dikatakan hanya kita dibenarkan karena iman saja. Hanya cukup percaya kita masuk di dalam kasih karunia Allah. Cukup hanya kita percaya. Kita beroleh masuk dalam kasih karunia-Nya Kristus. Ya. Dan kita ada orang-orang yang sudah dibenarkan. Bahkan di ayat ketiga dikatakan bahwa kita bermegah. Bermegah ini rejoice, sukacita di dalam apa yang kita alami. Bukan berarti kita mengharapkan itu terjadi ya. Segala yang saya alami itu ketika misalnya saya mengalami kecelakaan dan sebagainya itu kelalaian. Tapi ada satu ketika mindset saya berubah melihat bahwa ada satu pengharapan apapun yang kita alami, ada satu pengharapan yang melimpah di dalam kita. Ya. Ada satu pengharapan yang besar di dalam kita. Itu kita bisa sukacita, rejoice,
berbangga, ya di sini dikatakan berbangga, bersukacita di dalam kesengsaraan, penderitaan yang kita alami, mungkin masa-masa pandemi ini, ya, namanya kita dunia sedang digoncangkan, semua terjadi tanpa kecuali, sedang digoncangkan. Ingat, pandemi bukan dari Tuhan, karena Allah itu baik, tidak pernah memberikan pandemi buat kita, tetapi dikatakan bahwa apa yang digoncangkan itu akan digoncangkan, tetapi hanya akan lihat bahwa Yesus yang tidak pernah tergoncangkan. Ya, jadi ketika mengalami itu, kita melihat bahwa kita ada satu sukacita ketika mengalami hal yang seperti itu, karena kita menyadari pengharapan yang besar. Bahkan dikatakan bahwa setelah kesengsaraan kita menimbulkan satu ketekunan sama dengan Ibu Eva tadi, bahwa itu membuat kita semakin, masa-masa ini membuat kita semakin tekun, benar, semakin banyak mendengar tentang kabar baik, semakin pengen mencari. Dan saya melihat bahwa ketika ada pandemi ini, di media sosial kita bisa menimbulkan banyak kabar baik kita dengar. Sama seperti saya, kalau ada saya melihat siapa yang bawakan, saya langsung kalau dengar. Itu membuat satu ketekunan yang selalu kita mau mendengar, yang membuat kita semakin tekun. Dan ketekunan itu mau menghasilkan apa? Tahan uji. Tahan uji ini ada satu karakter. Ya, tahan uji itu ada sebuah karakter yang kalau kita sudah mengalami, melewati semua itu, ada satu tahan uji karakter yang kita akan melihat bahwa betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasanya Dia. Dan kita akan melihat bahwa ketika tahan uji itu sudah, itu kita akan melihat ada satu pengharapan. Karena kita punya pengharapan sehingga kita bisa melewati tadi. Karena ada pengharapan di dalam Yesus, kita bisa melewati semua itu. Ya, itu satu ayat yang saya dapat bahwa justru di masa ini semakin melimpah kasih, semakin melimpah pengharapan yang harusnya kita ada. Ya, bukan kitanya yang kuat lagi, tetapi kita melihat bahwa Dia, kenapa kita bisa punya satu pengharapan yang besar. Kita buka satu ayat lagi. Kita buka di Ibrani. Pasal yang keempat, ayat ke-15 sampai yang ke-6. Ibrani pasal 4 ayat ke-15 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Jadi kenapa kita harus punya percaya, meyakini bahwa ada satu pengharapan besar, karena kita punya imam besar yang sudah turut merasa kelemahannya kita, yang bisa melihat, dia tahu penderitaannya kita, dia tahu kelemahannya kita, karena imam besar kita sudah melaluinya, yang dia sudah melewati. Dia merasakan pernah ditinggalkan, dia pernah merasakan bagaimana kesakitan, dia merasakan bagaimana dia tertekan, dihianati, dikecewakan. Imam besar kita tahu benar bahwa apa yang kita alami. Dia sangat mengerti ketika kita mengalami satu penderitaan sekalipun. Dia bilang dia tahu, dia mengerti, dia sudah mengalami. Ini orang bilang berkata bahwa mana buktinya? Ingat, buktinya adalah ketika dia 2000 tahun yang lalu disalib. Dia memberikan segalanya. Dia menyerahkan nyawanya. Itu bukti terbesar ketika dia mau melakukan itu buat kita semua. Dan bahkan hari ini dia berkata bahwa tidak pernah sekali-kali dia meninggalkan, bahkan membiarkan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Di dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa yang mungkin sulit kita lewati. Tetapi tetaplah percaya bahwa Dia yang berjalan bersama dengan kita. Dia imam besar kita yang selalu menolong. Ya, maka dikatakan datang
datang, ketika saya, karena mindset saya belum diubahkan, ketika saya mau datang, entahkah itu mau berdoa, saya selalu melihat dirinya saya dulu. Oh, kayaknya saya nggak layak nih untuk doa. Tetapi ketika saya mulai diubahkan, fokus saya melihat ada satu rahmat, bukan karena saya sok berani atau sok tahu, tetapi saya tahu bahwa ada satu rahmat yang Tuhan sediakan untuk kita masuk dalam kasih karunia, mendapatkan pertolongan dari Dia. Karena ada kasih karunia yang Tuhan sediakan yang tidak layak saya terima sebenarnya. Yang tidak pantas. Bahkan seharusnya saya ini orang yang memang mati tetapi dihidupkan kembali. Yang udah mati karena dikatakan upah dosa dan maut. Saya orang yang mati dihidupkan kembali dan diberikan kasih karunia. Rahmat, maka diundang. Jangan takut. Datanglah dengan keberanian, hampiri tata kasih karunia Allah, mendapatkan pertolongan. Sekarang mungkin kita butuh pertolongan Tuhan. Justru saat ini kita butuh banget pertolongan Tuhan. Kita bisa bilang, bahwa ya Tuhan, aku butuh pertolongan. Ya, saya nggak kuat Tuhan. Saya nggak mampu untuk mengikat kerjaan saya nih, karena tangan saya sakit. Saya percaya Tuhan yang akan membuat saya bisa. Maka ketika itu kita punya satu mindset seperti itu, segala yang kita alami, entahkah tekanan, masalah, cara memandang kita tuh berbeda. Maka dikatakan tadi bahwa di Roma itu dikatakan, orang yang dibenarkan oleh iman, orang yang telah dibenarkan akan hidup dengan damai sejahtera. Ada satu damai sejahtera untuk orang-orang percaya. Ada damai sejahtera bagi orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa kita punya rahmat, kita mendapatkan rahmat kasih karunia-Nya dari Tuhan untuk ditolong. Yang nggak layak ditolong, ditolongnya oleh Dia. Itu adalah bukti terbesar. Maka ketika saya mengingat kembali bahwa betapa baiknya Yesus, saya selalu berkata, Tuhan itu luar biasa baiknya. Ya. Saya itu kalau bekerja itu saya kadang-kadang saya satu hari tidur hanya 3 jam. Karena saya itu orang udah tidur saya belum tidur karena kerja ya buat makanan. Jadi jam 2:30 saya udah bangun, jam 11 tidur, jam 2:30 saya udah bangun, harus mengerjakan kue dan sebagainya. Ini setelah ini acara saya akan buat tumpeng lagi karena udah pesanan. Di situ saya melihat ada satu kekuatan yang Tuhan beri, sampai teman saya heran. Dia bilang, Bu Fiana, kenapa kamu tidak pernah rasa capek? Tidak pernah. Saya bilang, karena ada Yesus yang menguat. Dia yang kuat tinggal di dalam saya, maka saya kuat. Kalau saya sendiri mengandalkan kedagingan saya sendiri, saya bilang, oh, nggak akan bisa. Mengandalkan kesehatan saya sendiri, saya nggak akan bisa. Saya bilang, kesehatan saya bukan karena saya sehat, bukan karena saya makan yang sehat, bukan hanya itu. Tetapi saya sehat, saya kuat. Karena Dia sudah membayarnya untuk saya di kayu salib. Saya kuat karena Dia sudah mengerjakannya buat saya 2000 tahun yang lalu. Jadi ini satu renungan, Bapak Ibu, teman-teman, bahkan ada sahabat yang mendengarkan ketika saat ini mungkin mengalami satu penderitaan, kekeringan, datanglah kepada Dia. Datanglah kepada sumbernya. Dia yang mengundang kita, jangan takut. Larilah kepada kasih karunia-Nya, dapatkan rahmat untuk pertolongannya. Dan Dia bilang, tidak pernah Dia meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Jadi ini para pastor, renungan singkat dari saya, biar ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Ya, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami melihat betapa luar biasa dan baiknya kasih-Mu yang Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu, bukti nyata Engkau berikan buat kami ketika Engkau mau mati buat kami. Dan Engkau menyelesaikan semuanya buat kami. Dan untuk hari ini kami yang mendengarkan kabar baik ini, bahkan teman-teman di luar melalui media sosial mendengarkan, kami percaya, kami diberkati. Biarlah kami boleh sama-sama mempunyai satu keberanian, bukan ketakutan lagi. Datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa Engkau yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kami mengucap syukur untuk kami semua. Semuanya diberkati, biarlah firman ini yang menyegarkan, memberikan kebebasan, memberikan kehidupan. Biar kami terus boleh mempunyai satu kehausan, kerinduan, ketekunan untuk mencari
Karena hanya kebenaran kabar baik ini yang akan membawa kehidupan bagi setiap kami orang percaya. Yes, Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Pak semua. Haleluya. Terima kasih Bu Fiana, firman yang Ya. sangat menguatkan kita. Terima kasih Bu Diana. Luar biasa. Terima kasih. Ya, alangkah indahnya dan baiknya kalau kita bisa juga merespon ya firman Tuhan ini, Iya. mungkin bisa memberikan bukan menambah atau apa, tetapi ya kita bersyukurlah dengan firman Tuhan, ada pengalaman kita yang pas dengan firman Tuhan ini kan bisa kita bagikan ya. Mungkin saya bisa mulai dari Pastor Selby nih. Ya, Pastor boleh ditanggapi ya. Direspon maksudnya ya. Ini bukan debat gitu. Saya terhadap firman Kristus yang disampaikan selalu mengaminkan, dan pada pagi hari ini juga saya sungguh sangat diberkati dengan penyampaian bahwa dialah kekuatan kita. Amin. Kita terbatas dengan keadaan kita, tapi Dia yang selalu setia menolong kita. Itu tadi tangan sakit itu karena jatuh tuh, terus masih ada usaha untuk ikat bacang itu tuh luar biasa tuh. Ya. Itu bukti bahwa dialah penolong, dialah kekuatan kita sesungguhnya ya. Amin. Bukan hanya pada hal yang dahsyat luar biasa tapi tiap hari ini loh, ya hari-hari Amin, amin. sebenarnya dia juga Iya, ada benar. lebih nyata ya ketimbang kita tunggu Ya. kekuatan besarnya 1 tahun sekali dalam hidup saya. Benar. Saya lebih menikmati dia tiap hari, kecil-kecil tapi itu membuat sukacita nggak pernah hilang. Dan sangat diberkati pagi hari ini, mantap luar biasa. Sama juga dalam hidup kita sehari-hari juga dia mengerjakan hal yang sama. Ya, mengerjakan hal yang sama. Minggu lalu saya juga cerita bagaimana saya punya keterbatasan dan kekurangan kecil sebenarnya bagi orang lain, itu bisa dengan cara-cara yang lain untuk melakukan itu, tapi kok saya pakai cara iman gitu kan. Dan kecil sebenarnya, tapi bagi saya itu sangat membuat saya bersukacita. Amin. Pagi hari ini juga dialami oleh Amin. ikan lewat firman Tuhan ini, saya sungguh sangat diteguhkan. Terima kasih. Amin. Saya percaya satu hal ini akan terus berlangsung tiap hari. Yes. Bagi saya dan bagi kita semua. Dan Amin. itu yang terus Iya. Terima kasih, terus berkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita lihat ada satu yang bergabung tadi, tapi belum kelihatan wajahnya siapa nih, karena ini hanya di detect dengan Oppo A71. Siapa ya kira-kira ya? Pak Bone bukan dia? Bukan kayaknya Pak. Yang dari Bandung kemarin enggak ya? Siapa ya? Oppo A71 boleh memperlihatkan wajahnya? Oke, kita sambil menunggu, kita minta juga Ibu Eva kembali boleh memberikan respon dari firman yang kita sudah terima. Iya. Sebelumnya saya mau bilang lagi terima kasih Bu Diana sudah memberkati saya, sangat diberkati dan semakin dikuatkan dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Jadi jadi memang di setiap hari-hari ini yang kita perlu ya memang hanya Yesus, hanya kebenaran Dia, hanya firman Dia, hanya itu saja yang bisa menolong. Jadi kalau tadi Bu Diana sharing mengenai bagaimana tangan lagi sakit, Ibu ikat bacang, itu ikat bacang harus kenceng, kalau nggak kenceng dia ambiar semua gitu. Ya, Dan itu harus ada tenaga. Nah, kebetulan saya juga memang sukanya masak, Ibu. Jadi saya tahu banget itu bagaimana proses memasak, waktu yang diberikan. Tapi karena kita ada Tuhan, ada firman Tuhan, itu sukacita itu yang membuat kita tuh strong
Sukacita Ya. itu yang membuat kita penuh dengan imajinasi, penuh dengan ide-ide. Bahkan sekarang di masa pandemi bisa kita lihat banyak ibu-ibu di seluruh dunia ini memasak. Itu karena apa? Mereka dipenuhi dengan imajinasi, terus melihat segala sesuatu yang baik. Ketika orang posting makanan, dia lihat juga gitu. Berarti itu memberikan dampak yang positif juga. Tetapi dampak yang positif yang kita punya adalah ketika kita ada firman Tuhan, kita merenungkannya, bacanya, itu sebenarnya yang justru membuat itu lebih daripada yang lain. Tuhan itu akan memberikan suatu kepercayaan diri lagi kepada kita yang lebih lagi. Level kita tuh dinaikkan lagi. Dan dia memberikan imajinasi. Yang paling saya rasakan di masa pandemi ini, ketika saya disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, tapi ketika ada renungan setiap hari, pagi dan malam, itu memberikan saya tuh dorongan dan semangat di dalam sehari-hari gitu loh. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa khawatir, itu semua karena memang setiap hari diisi dengan firman Tuhan, dengan mendengar yang baik. Jadi semangat gitu loh, semangat dan tidak pusing lagi menunggu kapan ini berakhir. Enggak, jadi fokus kita tuh melakukan segala sesuatu aktivitas itu malah justru lebih sempurna, maksud saya lebih baik, lebih semangat. Terus yang namanya sakit di tangan, mungkin ibu sudah nggak rasakan lagi gitu loh, karena apa yang ada di dalam hati ibu tuh itu yang membuat ibu berkobar-kobar semangat, walaupun tidur misalnya 3,5 jam, saya pikir itu ada kasih karunia yang memberikan ibu kekuatan, tidak mengantuk, tapi dia akan memberikan semangat. Nah, justru kalau saya lihat yang saya percaya, sangat percaya bahwa hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Itulah obat. Tapi kalau kita lemah, kita takut, maka justru itu yang membawa dampak kita nggak bersemangat gitu loh. Tapi karena ada sesuatu kekuatan yang luar biasa di dalam hati kita, ini terutama nih emak-emak, kita masih justru tuh strong banget di dalam segala hal. Malah justru tuh ada imajinasi, ada ide-ide yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Jadi saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih Bu Diana untuk firman-Nya pagi ini, sangat menguatkan saya lagi dan membuat saya tuh lebih wow gitu, lebih mau bersemangat lagi. Jadi memang hanya ada satu pribadi yang bisa mengubahkan kita, memperbaharui kita hari lepas hari dan memberikan semangat yang baru di dalam hidup kita. Jadi itu aja. Saya mengaminkan dan sangat diberkati. Terima kasih ya Bu Diana. Terima kasih Tuhan. Thank you Bu Eva. Puji Tuhan. Dan silakan Ibu Ros, kita juga ingin mendengar respon ya dari luar biasa. Luar biasa, Bu Viana sangat memberkati saya juga. Ya saya lihat firman-Nya di sini yang agak susah sebenarnya orang dunia bisa mengerti adalah kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Itu kayak nggak make sense at all gitu. Iya, di dalam kesengsaraan kok kita disuruh bermegah. Gitu. Iya. Terus tadi kan diteruskan di Ibrani bahwa dia adalah imam besar yang bisa merasakan semua kesusahan kita. Nyambung ya. Jadi saya membayangkan kalau ini hari saya misalkan anak kecil yang mau dibawa pergi ke mana, naik mobil mau dibawa pergi ke mana, ke Tretes atau ke puncak gunung mana mau diajak main gitu ya. Dan itu melalui kita harus naik mobil, harus naik turun, terus bisa kaget-kaget misalkan apa. Tapi apapun yang kita ikutin orang tua kita yang tidak enak apapun, kita tahu bahwa kita percaya bahwa orang tua kita membawa kita kepada suatu end yang pasti indah. Benar. Gitu. Ya, jadi saya selalu juga memberikan sharing kepada semua jemaat juga adalah kita yang satu itu adalah fondasi bahwa kita tahu bahwa Allah itu baik. Amin. Bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dan itu perlu diulang-ulang. Jadi jiwa kita harus dikasih tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia adalah kekasih di atas segala kekasih yang tidak pernah kita alamin dengan manusia. Bahwa Dia adalah kekasih kita yang sangat mengasihi kita. Amin. Itu harus kita masukin. Karena kita tahu firman itu adalah apa? Roti yang hidup. Apa arti hidup? Hidup adalah tidak sakit. Hidup adalah kalau yang tangan sakit, dia tidak sakit. Hidup adalah restorasi. Hidup adalah memberikan sukacita. Jadi dengan makan firman,
itu sebenarnya restorasi dari jiwa kita. Ya. Jadi kenapa Bu Viana bisa sukacita di dalam sakit? Kenapa Bu Eva bisa tetap di dalam segala kesibukannya, dalam segala ini kena virus, isu tentang corona, tetap bisa sukacita? Karena hidup di dalam firman. Amin. Yes. Ya, karena itulah maka kita beroleh kekuatan. Kalau tanpa firman, kayaknya nggak mungkin. Orang dunia situ mau ngomong, ya aku Kristen, tapi nggak makan firman. Kayaknya ya kena dengan larutnya kesengsaraan dunia ini. Ya, haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, tetap hidup di dalam firman. Amin. Ya. Amin. Luar biasa ya, setiap Sabtu kita bisa quality time, walaupun jumlah tidak banyak, tetapi justru kita bisa saling memberkati ya, Pastor Selby ya, dan teman-temannya. Kalau respon saya yang pertama, saya ada yang kurang dan sangat kurang, belum ngerasain bacang gitu ya dari Ya, betul. belum nyicipin, jadi itu sangat kurang. Sangat kurang. Oke, just kidding. Oke, thank you Ibu Viana buat sharingnya. Kita sudah diberkati. Sama-sama, terima kasih Pastor. Kalau merespon ini, apa yang kita sampaikan ini benar-benar saling berkaitan ya. Mulai dari tadi Sister Eva, Bu Eva tadi membagi tentang sharingnya dia, terus juga Ibu Viana membagikan firman. Saya mendapatkan satu hal, yaitu diterahkan oleh Roh Kudus tentang buah zaitun, minyak zaitun, ya saudara. Ya ada di Alkitab juga minyak zaitun itu atau pohon zaitun. Dan kita tahu persis bagaimana proses dari menghasilkan minyak. Ya sederhana sekali. Minyak itu ya dipres, biji daripada zaitun itu dipres sedemikian rupa, mengalami proses dan menghasilkan minyak yang murni, the pure oil zaitun gitu, olive oil gitu yang kita kenal. Dan olive oil ini atau minyak zaitun ini sangat berguna untuk banyak hal. Jadi artinya saya kembali ke poinnya adalah kehidupan kita di dalam Kristus sungguh luar biasa. Semakin banyak tekanan, kita tidak mengharapkan itu. Tidak ada orang mengharapkan hal yang buruk, tetapi dari hal yang buruk itu, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Menghasilkan pure oil, olive oil yang berguna bagi banyak orang. Dan melalui sharing ini juga pasti akan berguna bagi siapapun yang mendengarkan. Karena nanti setelah ini kita edit file video ini dan kita bisa sharekan melalui medsos. Saya percaya apapun yang kita lakukan, kita sharingkan, kita bagikan, nggak ada yang sia-sia. Bukankah Tuhan itu pergi, disuruh oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, diluncurkan oleh Tuhan, melalui apapun itu, dan dia tidak akan pernah kembali dengan sia. Amin. 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 Ya, terima kasih. Haleluya. Nah, teman-teman, tadi sempat ada yang bilang, yang Pastor Ken ya, Ibu Eva ya, yang hari Minggu pagi. Saya barusan 3 hari, bukan 3 hari, seminggu yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan Pastor Ken, karena tadinya rencana kami mau mengundang beliau untuk mengadakan seminar di Cirebon, saudara ya, tentang bulan Juni atau Juli paling lambat. Tadinya sudah diagendakan dari Februari, kita sudah ngobrol-ngobrol, tetapi karena pandemi ini beliau nggak bisa hadir. Jadi kita ada satu program bersama dengan Pastor Ken, yaitu kita akan membuat satu seri ya. Saya coba tayangkan ya ini ya kepada teman-teman. Dan ini kita juga akan bagikan melalui di stream lagi. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Bisa. Jadi pengajaran kasih karunia bersama Pastor Ken Lek ya, dengan tajuk besarnya True Freedom in Christ, setiap Selasa malam pukul 7. Ini di streaming melalui Facebook dan YouTube ya. Jadi teman-teman bisa nanti ngikutin Selasa malam mulai minggu depan jam 7 Pastor Ken
akan ini video sebenarnya diedit ya, sudah diedit. Jadi hanya durasi 30 menit gitu ya. Dan tidak ada di Facebooknya Pak David ya? Good News Media Ministry. Oh, harus add dulu. Nanti ke-tag juga ke Facebook saya. Tetapi mainnya dia di YouTube sih, FCC Gospel Channel. Gitu. Iya. Saya join. Ini bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, gitu. Ya doakan ya, supaya program ini boleh menjadi berkat. Hanya 30 menit. Jadi 30 menit otomatis barangkali dia belum selesai, tapi sudah dipotong 30 menit, tetapi akan diatur, di-set, pas dia selesainya itu dibuat smooth gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin lagi, jadi dilanjutkan berseri, kira-kira seperti itu. Iya. Oke, puji Tuhan. Kita doakan ya. Saya kira sudah cukup ya pertemuan kita ya. Terima kasih banyak, Pastor Selby. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak David, Pak Selby, Bu Diana, Bu Rosana. Pastor, iya. Sampai ketemu. Terima kasih Ibu Fiana. Terima kasih Ibu Rosana. Pas sudah pulang ke Hong Kong nanti bisa tetap join Bu ya. Tapi sebelum kita close, kita tentu berdoa ya, kita mengucap syukur. Nanti kembali saya minta Ibu Rosana boleh memimpin kita dalam doa ya. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik, pada siang hari ini Engkau telah hadir untuk mengisi semua hati yang ada, yang mengikuti acara ini. Terima kasih, biarlah hati yang sedih menjadi sukacita, segala problem yang dihadapin semuanya berubah menjadi ketekunan yang menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Engkaulah Imam besar yang bisa merasakan semua kesengsaraan dan kelemahan kita. Kita selalu lemah Tuhan, tetapi kami semua mau hidup di dalam kekuatan-Mu. Kami semuanya tidak berdaya, tapi kami percaya bahwa Engkau yang mengupayakan bagi kami. Sehingga kami ingin hidup rest in You Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu Tuhan, agar bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah hari ini, semua yang hari-hari yang kelihatan sulit bagi dunia ini, merupakan hari-hari yang penuh sukacita, karena bisa melihat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Bu Rosana. Terima kasih sudah mengikuti program kita fellowship. Ya, see you ya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya.